Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Pak Syaf Channel. Apa kabar sobat semuanya? Semoga sobat semuanya dalam keadaan tetap sehat dan tetap semangat ya. Tetap patuhi protokol kesehatan, pakai masker, double masker kalau perlu, hindari kerumunan, jaga jarak, makan makanan yang bergizi, dan vaksin ya. Kalau sudah ada kesempatan, jangan tidak mau divaksin ya, karena vaksin merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk menekan laju penyebaran COVID-19. Ingat, kita masih juara dunia untuk tingkat kematian. Jadi semoga dengan vaksin kita semua terhindar dari COVID-19. Oke sobat, kali ini saya akan mencoba ya mengulik tentang PO/PKD yang terbaru. Sebenarnya sudah lama dirilis pada bulan Januari di awal tahun, tapi masih belum efektif digunakan ya. Setahu saya setelah mengikuti sosialisasi kemarin bahwa PO/PKD akan resmi digunakan paling lambat di semester gagal tahun akademik 2021-2022 atau semester ini ya. Nah, apa saja sih yang baru dibandingkan dengan PO/PKD sebelumnya? Setelah saya baca sekilas ya, sebenarnya tidak terlalu banyak perbedaan, hanya di MBKM ya yang masuk ke dalam PO/PKD sekarang ini. Dan good newsnya adalah PO/PKD sekarang sudah selaras dengan PO/PAK ya, jadi relatif sama ya sekarang. Hanya saja kalau PAK menggunakan istilah KUM, kalau di PKD menggunakan istilah SKS. Oke, kita langsung saja, agak cepat ya kita reviewnya. Oke, nah ini landasannya seperti ini, nanti silahkan dibaca. Saya kira tidak terlalu penting ya bagi sobat ya. Biasanya sobat itu kan langsung fokus kepada berapa sih SKS yang saya dapatkan untuk tridharma yang saya laksanakan. Nah ini oke juga, saya tadi lupa juga bahwa mulai semester depan itu layanan BKD akan terintegrasi dengan Sister ya. Jadi sobat semua juga harus rajin-rajin mengupdate Sister, melaporkan kegiatan tridharma beserta bukti-bukti lengkapnya, surat tugas, sertifikat maupun laporan ke Sister ya, supaya bisa diklaim sebagai bukti tridharma. Nah, ke depan semua itu akan menjadi semakin ringkas ya, tidak banyak administrasi yang dibutuhkan, sehingga proses BKD, penilaian BKD akan semakin mudah ya. Jadi ini adalah contoh Sister yang ini ya, yang terintegrasi dengan BKD. Di sini ada layanan BKD di bawah layanan PAK ya. Oke, ini pelayanan pelaksanaan pendidikan, saya kira tidak terlalu berbeda ya. Nah, sebenarnya yang mencolok yang di ini ya, yang dicetak hijau ini ya. Jadi pengembang model perkuliahan yang direkomendasikan adalah problem based atau project based ya. Jadi memang itu yang menjadi pilihan utama yang oleh tim penilai BKD disarankan nanti setiap dosen melaksanakan atau menggunakan metode perkuliahan project maupun problem based, termasuk juga pengembangan bahan ajarnya ya, harus eksplisit menyebutkan bahwa bahan ajar ini dikembangkan dengan pendekatan problem maupun project based ya. Kemudian nah ini poin 3 ini mewadahi kegiatan MBKM ya, ada mulai pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan ini kan program-program dari MBKM. Kemudian nomor 45 masih sama, nomor 6 ya ini juga sama, kegiatan MBKM. Nomor 8 ini juga inline dengan MBKM ya. Berikutnya nomor 12 ini juga kegiatan MBKM untuk dosen, yaitu data sharing di luar institusi tempat bekerja ya. Nah, ini juga MBKM. Nah, jadi MBKM banyak sekali kegiatan MBKM yang diwadahi di PO/PKD terbaru ini. Ini nomor 14 juga selaras dengan peningkatan program kompetensi dosen dan teknik beberapa waktu lalu yang ditawarkan oleh Dikti ya. Nah ini kurang lebih sama ya. Yang kalau saya lihat ini ada perbedaan sedikit ya, yaitu
yang awalnya dulu beban mengajar 10 SKS itu, kalau saya juga cek di POPAK itu untuk asisten ahli itu bebannya 5 ya kalau tidak salah ya. Jadi bukan 1 tapi 0,5 kalau tidak salah. Kemudian 2 SKS berikutnya adalah 0,25 untuk asisten ahli. Nah sekarang di POPK terbaru ini baik asisten ahli maupun lektor ke atas sama ya. Jadi 10 semester pertama nilainya 1 dan 2 semester selanjutnya nilainya juga 1. Itu yang menurut saya cukup ini ya, cukup berbeda dengan PO PKD sebelumnya. Selanjutnya kurang lebih sama. Nah ini juga sama. Nah ini lagi yang ditekankan adalah bahan atau modul bahan kuliah harus eksplisit menyebutkan bahwa modul itu dikembangkan dengan pendekatan case study atau problem based atau project based. Jadi harus nanti ketika sobat membuat modul atau diktat ataupun bahan ajar itu harus menyebutkan secara eksplisit judulnya adalah mengajar apa, mata kuliah apa dengan pendekatan PBL atau PGBL seperti itu. Ini juga sama. Oke, ini juga kurang lebih sama ya dengan PO PKD sebelumnya. Nah ini nomor 13 ini mungkin yang agak berbeda ya. Ini pendampingan, pembimbingan, mentoring mahasiswa secara terstruktur menghasilkan diantaranya bla 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 bla. Nah ini bina desa inovatif dan kegiatan lain yang diakui ditugaskan Kemendikbud dan dilaksanakan secara penuh waktu oleh dosen di luar institusi. Jadi harus misal 1 semester ya harus 1 semester di luar institusi secara penuh ya. Nah ini nilainya untuk lektor ke atas 12 ya. Kalau asisten ahli berapa ya? Asisten ahli itu sepertinya di bawah tidak sampai 12 ya. Ya ini oke, nanti silahkan bisa dicek sendiri ya. Nah ini juga ada tambahan memperoleh sertifikat profesi ya. Jadi ini memang dibuat atau disesuaikan dengan MBKM ya. Ini kan banyak sekali kemarin penawaran peningkatan program kompetensi dengan sertifikat dan seperti ini. Nah ini juga diwadahi di POPKD terbaru ini. Nilainya nanti silahkan dicek sendiri di rubrik POPKD terbaru. Nah ini untuk pelaksanaan penelitian kurang lebih sama ya. Iya kurang lebih sama. Oke. Iya. Ya kurang lebih kalau penelitian tidak terlalu banyak perubahan ya. Oke, ini juga masih sama ya sepertinya. Nah ini definisi buku referensi adalah silahkan nanti dibaca sendiri, monograf juga silahkan dibaca sendiri. Nah ini yang kemarin disoroti juga, monograf atau buku referensi yang diambil dari disertasi atau tesis merupakan bagian dari laporan BKD saat dosen sedang tugas belajar. Jadi khusus dosen dengan tugas belajar, jadi monograf atau buku referensi yang dibuat itu merupakan bagian dari tugas belajar. Jadi tidak bisa diklaim sebagai tridharma yang lain ya. Jadi memang itu tugas belajarnya harus sesuai dengan itu ya. Oke, berikutnya ini juga sama. Nah ini ya jurnal, ini nilai dari jurnal nasional terakreditasi peringkat 56 atau maksimal nilainya 3,75, 34 maksimal 5 SKS, 12 nilainya 6,25 ya. Untuk proporsinya masih sama 60-40 ya. Nah kemudian jurnal nasional diterbitkan dalam salah satu bahasa PBB dan terindex pada basis data yang diakui kementerian, contohnya CIBI atau Indeks Copernicus International ICI, diberikan nilai maksimal 5 SKS ya. Nah, ini juga masih sama ya. Nah ini jurnal yang memenuhi kriteria jurnal internasional terindeks oleh database internasional Thomas Reuters Web of Science atau WOS, SGR Scopus dengan GIVIC Web Science kurang dari 0,5 atau SIMAGO atau SGR kurang atau sama dengan 0,1 dinilai pada paling tinggi 7,5 SKS. Kalau di atas 1 rendah 0,05, paling tinggi 10 SKS. Kalau ini paling tinggi 7,5 ya. Jadi itu yang mungkin
sedikit berbeda dengan PO/PKD sebelumnya. Nah, pengabdian juga mengakomodir kegiatan MBKM juga. Poin 1 itu ini atau bekerja pada industri organisasi yang diakui Kemendikbud, melaksanakan pengembangan hasil pendidikan. Nah, ini juga sama, berperan aktif pengelolaan jurnal ilmiah, juga kurang lebih sama dengan PO/PKD sebelumnya. Ini juga kurang lebih sama. Kita langsung ke ini ya, penunjang, kurang lebih sama ya, sepanjang saya tahu kurang lebih sama. Nah, ini beberapa perkenalan atau refresh dan perubahan PO/PKD. Nah, ini untuk di penelitian karya ilmiah bisa berupa buku, bisa referensi, monograf, book chapter, jurnal, nasional, dan seterusnya, proceeding, ilmiah populer, laporan penelitian. Ini yang ditanda bintang ini ada perubahan ya. Jadi ada nilai dari SKS untuk publikasi buku, jurnal, proceeding ya, dan juga paten atau HKI. Dan disarankan dosen itu tidak hanya HKI ya, tapi lebih ke paten ya, karena paten lebih menantang ya. Oke, ini penegasannya buku referensi maksimal 10, buku monograf maksimal 5. Ini kemudian monograf atau buku referensi yang diambil dari disertasi tidak dapat dinilai untuk monumen. Nah, tadi yang saya jelaskan bahwa monograf atau referensi yang diambil dari tesis atau disertasi ketika tugas belajar tidak bisa diklaim untuk pemenuhan PKD. Jadi ya memang itu bagian dari pemenuhan tugas sebagai mahasiswa. Nah, ini maksimal nilainya 3,75 untuk book chapter internasional dan 2,5 untuk yang nasional. Nah, ini penegasan ragam jurnal ilmiah ya. Jurnal ilmiah nasional adalah ini, silahkan dibaca sendiri. Iya. Ya, sangat jelas sekali ya, sangat jelas sekali. Misalnya Monika Ida, ISSN, online, menampung hasil penelitian, kemudian bahasa yang digunakan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, untuk artikel bahasa Indonesia, abstraknya bahasa Inggris dan sebaliknya. Memuat karya ilmiah minimal dari 2 institusi yang berbeda, mempunyai dewan redaksi atau editor minimal 2 institusi yang berbeda, SKS setiap karya ilmiah maksimal 2,5. Ini jurnal nasional ya, tidak terakreditasi. Nah, ini yang terakreditasi itu nilai tertinggi untuk Sinta 1-2 itu maksimal 6,25. Tadi sudah dijelaskan, yang 3-4 itu 5 dan 5-6 itu 3,75. Nah, ini jurnal internasional, ini kaidah keilmuan dan akademik ISSN, diterbitkan dalam bahasa PBB, Arab, Inggris, Prancis, Rusia, Spanyol, dan Tiongkok, memiliki online. Nah, ini dewan redaksi atau editorial boardnya minimal dari 4 negara yang berbeda. Artikel yang diterbitkan dalam 1 tahun, nomor terbitan paling sedikit penulisnya berasal dari 2 negara ya. Jadi harus ada 2 negara, tidak boleh 1 negara yang mendominasi. Berikutnya alamat jurnal dapat ditelusuri secara daring. Editor board dari jurnal dapat ditelusuri dan tidak. Nah, ini juga proses review dilakukan dengan baik dan benar, tidak boleh. Biasanya ada tawaran-tawaran artikel dari jurnal-jurnal yang tidak jelas, itu bisa 1-2 hari langsung terbit ya. Oke, kemudian jurnal yang diakui sebagai jurnal internasional ya. Oke, diterbitkan oleh perguruan tinggi atau penerbit kredibel dan terindeks oleh basis internasional yang bereputasi, contohnya WOS, Scopus dengan SJR kurang atau sama dengan 0,1 dan memiliki jurnal indeks faktor ya kurang dari 0,05. Diterbitkan oleh Asosiasi Profesi Internasional Bereputasi. Jurnal internasional yang memenuhi kriteria butir huruf ini ya sampai K dapat nilai maksimal 7,5 SKS. Silakan nanti dibaca sendiri.
Oke, kemudian ini penelitian masih cukup banyak ya, ada proceeding juga, majalah populer, dan seterusnya. Nah, ini juga HAKI dan SKS juga sudah sangat lengkap. Nah, terima kasih. Jadi intinya mulai semester depan paling lambat itu semua proses PKD sudah dilakukan melalui sister ya. Jadi dan juga rubriknya juga sangat clear bagi teman-teman atau sobat yang akan karena ini sudah akhir semester genap ya, biasanya kita sudah harus melaporkan PKD kita ke asesor. Oke, satu lagi bahwa asesor harus lulus ini ya, uji kompetensi lagi ya. Jadi asesor-asesor yang dulu kita mintai untuk penilaian PKD itu sekarang harus mengikuti ulang dan juga penyamaan persepsi ya. Jadi ini adalah kali terakhir asesor-asesor lama itu bisa mengakses ya. Nanti ketika beliau-beliau sudah selesai semester ini harus mengikuti uji ulang atau penyamaan persepsi ulang untuk bisa mendapatkan nira untuk menilai PKD secara online ini. Oke, semoga bermanfaat ya. Saya juga belajar ini sambil belajar sambil saya share. Mudah-mudahan ada guna dan faedahnya ya. Tetap terus dukung Pak Saf Channel dengan cara like ya, komen dan share sebanyak-banyaknya. Jangan pelit-pelit karena subscribe itu gratis ya. Tetap semangat dan stay safe, stay healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.